Iya. Oke. Fatur Rahman, silakan Anda kasih nomor presensinya. Gimana teman-teman, sudah terlihat share screen-nya? Sudah sih. Jadi dimulai sekarang aja ya, teman-teman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya Silvi Amali Ardani akan menyampaikan presentasi saya yang berjudul pengaruh kebijakan manajerial terhadap kinerja reference sebagai variabel pemoderasi studi pada perusahaan yang listing di Indeks Saham Syariah tahun 2020. Data lewat online pendataan pendudukan atau bahasa Inggrisnya of managerial ability toward firms for expenses as a moderating variable studies list of Indonesian Sharia Stock Index 2020. Untuk pagi hari ini, yang pertama itu latar, kedua itu tujuan dan manfaat, ketiga itu rumusan masalah, keempat hipotesis dan model penelitian, kelima ada model penelitian, dan keenam ada metode. Kita langsung mulai di latar terlebih dahulu. Dalam urusan bidang sektor keuangan telah terjadi secara global maupun nasional, contohnya seperti Vincent File, sehingga kepentingan terhadap report yang sudah dipublish, sehingga menggerakkan beberapa kritikus untuk mengomentari terkait dengan selama terjadinya krisis keuangan, perusahaan dengan sumber daya terbatas cenderung mengalami kekurangan investasi. Kondisi ini terjadi karena sumber daya yang tersedia rendah kualitasnya, sehingga perusahaan dipandang kurang memiliki yang menjanjikan untuk menjadi ladang investasi. Secara praktis, calon investor biasanya melihat dan menentukan nilai perusahaan dengan mempertimbangkan kinerja perusahaan tersebut. Kinerja hasil dari investasi dalam pemenuhan tanggung jawabnya terhadap stakeholders, pencapaian target laba atau penjualan, ukuran perusahaan, efisien aktivitas. Dewasa ini, demi terciptanya kinerja perusahaan yang stabil dan berkelanjutan, peningkatan kekayaan perusahaan secara signifikan didasarkan pada sumber daya sebagai aset yang intangible dan tenaga kerja sebagai aset. Karakteristik tenaga kerja dalam hal ini manajer memainkan peran krusial dalam organisasi dan dianggap sebagai keunggulan kompetitif di pasar, terutama pada negara berkembang. Karakteristik manajer
sangat mempengaruhi penelitian di bidang ekonomi, keuangan, akuntansi manajemen, dan praktik bisnis, dan banyak peneliti yang menelitinya. Walaupun begitu, faktanya sulit untuk membuat perbedaan antara karakteristik perusahaan dan manajer. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis kegiatan manajemen yang mengacu pada karakteristik manajerial. Salah satu cabang bagian inti dari karakteristik manajerial adalah kecakapan manajerial. Cheung dan kawan-kawannya pada tahun 2017 berpendapat bahwa semakin banyak otoritas manajer, makin tinggi kecakapan manajer dalam meningkatkan kinerja perusahaannya. Demarjian dan kawan-kawan pada tahun 2012 menerangkan bahwa manajer yang cakap mampu mengelola perusahaan dengan lebih baik, sebab punya lebih banyak pengetahuan dan permintaan konsumen terhadap produk, sehingga perusahaan menghasilkan tingkat pengembalian dan nilai pasar yang lebih tinggi. Manajer yang cakap juga memiliki penilaian lebih baik mengenai tren dalam industri dan paham tentang teknologi sehingga mampu meningkatkan kualitas laba melalui pengembangan pengendalian internal yang efektif untuk memantau laporan keuangan. Mereka secara lebih lanjut, maksudnya manajer, unggul dalam merilis informasi berkualitas yang mana berdampak pada keakuratan dalam proses forecasting dan cenderung terlibat dalam pelaporan keuangan yang baik dan tidak fraud. Seiring berjalannya waktu, globalisasi serta pandemi SARS-CoV-19 mengubah kondisi perekonomian sehingga menyebabkan kemampuan manajer menjadi terbatas dalam memprediksi peluang bisnis. Dampak negatif dari hal tersebut yaitu kinerja perusahaan tidak dapat dikendalikan sepenuhnya oleh manajer hingga mempengaruhi perilaku manajer untuk bertindak oportunistik pada laba. Johnson pada tahun 1986 mengartikan tindakan oportunistik sebagai kecenderungan manajer untuk menahan kas perusahaan, untuk menghasilkan tambahan atau investasinya kepada hal yang dapat meningkatkan gengsi pribadinya sendiri, namun tidak memberikan manfaat kepada stakeholders atau pemangku kepentingan. Tindakan ini berakibat secara gamblang pada laba akuntansi dan laba kena pajak yang menjadi berbeda, atau bisa disebut dengan book tax difference. Aktivitas perencanaan pajak didapati berkontribusi terhadap kesenjangan besar antara laba akuntansi dan laba kena pajak. Waluyo pada tahun 2016 menjabarkan dalam penelitiannya bahwa perbedaan pajak buku permanen berhubungan positif dan signifikan dengan perubahan laba sebelum pajak. Sedangkan perbedaan pembukuan pajak sementara berhubungan negatif dan signifikan terhadap perubahan laba sebelum pajak. Lechow dan kawan-kawannya pada tahun 2010 menguraikan bahwa informasi yang berkualitas hanya akan diperoleh dari perusahaan yang memiliki laba berkualitas. Laba berkualitas akan memberikan informasi lebih banyak tentang kinerja keuangan perusahaan yang relevan dalam pengambilan keputusan. Book tax difference akan mengurangi pengaruh kecakapan manajerial terhadap kinerja perusahaan karena aturan akuntansi yang memberikan lebih banyak fleksibilitas dan menyajikan laba akuntansi dibanding dengan regulasi perpajakan. Book tax differences terjadi karena adanya perbedaan waktu pengakuan antara prinsip dan aturan akuntansi. Penelitian ini menjadi penting karena memberikan kontribusi dalam memperluas penelitian Inam Buta dan kawan-kawannya pada tahun 2021 dan Rafasat dan kawan-kawan pada tahun 2020 yang menguji pengaruh kecakapan manajerial terhadap kinerja perusahaan di Iran dan Pakistan, sedangkan penelitian ini menguji pengaruh kecakapan manajerial terhadap kinerja perusahaan yang listing di dalam Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISSI tahun 2020 dengan melibatkan book tax differences sebagai variabel pemoderasi. Selain itu, penelitian sebelumnya lebih terfokus dalam indeks saham konvensional. Berbeda dengan penelitian kali ini yang menggunakan indeks saham syariah sebagai sampelnya. Kita lanjut ke rumusan masalah. Berdasarkan uraian penelitian yang telah dipaparkan tadi, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut. Yang pertama,
apakah terdapat pengaruh pada kecakapan manajerial terhadap kinerja perusahaan yang listing dalam indeks saham syariah tahun 2020? Dan yang kedua, apakah terdapat pengaruh book tax differences terhadap hubungan antara kecakapan manajerial dan kinerja perusahaan yang listing dalam indeks saham syariah tahun 2020? Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya dalam pertanyaan penelitian yang dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, menguji pengaruh pada kecakapan manajerial terhadap kinerja perusahaan yang listing dalam ISSI tahun 2020. Yang kedua, menguji pengaruh book tax differences terhadap hubungan antara kecakapan manajerial dan kinerja perusahaan yang listing dalam indeks saham syariah Indonesia tahun 2020. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat untuk emiten dapat memberikan informasi sehingga berguna bagi perusahaan dalam mengembangkan strategi yang tepat. Kalau untuk manajer, sebagai pedoman untuk manajer dalam menentukan serta memberdaya manusia yang lebih berkualitas. Yang ketiga itu untuk akademisi. Untuk akademisi itu menambah wawasan, juga meningkatkan kemampuan analisis dalam bidang keuangan dan dapat dijadikan bahan pengembangan penelitian selanjutnya. Lalu dari latar belakang dapat disimpulkan dua. Pertama, kecakapan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, dan yang kedua, book tax difference berpengaruh negatif terhadap hubungan antara kecakapan manajerial dan kinerja perusahaan. Nah, lalu dapat dirumuskan model penelitian. Model penelitian ini ada dua. Yang pertama, kalian bisa lihat di slide yang sudah saya tampilkan ya. Keterangannya kalau EAT itu maksudnya kinerja perusahaan atau earning after tax, MAB managerial ability atau kecakapan manajerial, ROA itu return on asset, ROE itu return on equity, CR itu current ratio, DER itu debt to equity ratio, EPS itu earning per share, H itu umur perusahaan, size itu ukuran perusahaan, CFO itu cash flow from operation. Untuk metode penelitian, dari jenis penelitiannya itu penelitian kuantitatif yang menitik beratkan pada pengujian hipotesis berdasarkan model. Yang kedua itu jenis datanya jenis data sekunder. Data sekunder itu merupakan data yang diperoleh dari pihak pengumpul data primer yang mana data tersebut telah diolah serta dipublikasi. Adapun data yang digunakan secara lebih detail berupa annual report dari perusahaan yang listing dalam indeks saham syariah tahun 2020. Populasinya itu seluruh perusahaan yang listing dalam indeks saham syariah tahun 2020. Sampelnya itu menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria sampel yaitu perusahaan yang listing dalam indeks saham syariah tahun 2020, mempublikasi annual report, tidak mengalami kerugian, dan memiliki kelengkapan data sesuai dengan variabel penelitian. Untuk definisi operational variable penelitian itu ada pertama kinerja perusahaan yang dihitung dengan menggunakan earning after tax yang perhitungannya itu pembagian antara laba bersih dengan total aset. Untuk kecakapan manajerial ini kita menggunakan saya menggunakan rumus dari Demerjian et al. Tahun 2013, yaitu penjualan dibagi aset tetap ditambah aset tidak berwujud ditambah beban bunga ditambah biaya tenaga kerja dan ditambah beban sewa operasional. Lalu untuk book tax difference itu perhitungannya yaitu laba sebelum pajak dikurangi laba kena pajak dibagi total aset. Untuk variabel kontrol itu ada return on asset, return on equity, current ratio, debt to equity ratio, earning per share, umur perusahaan, ukuran perusahaan, dan cash flow from operation. Yang perhitungannya itu berupa skala rasio, dan kalian bisa baca sendiri pengukurannya bagaimana. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Silakan selanjutnya. Alia. Ada Alia? Ya Pak, saya ada. Sebentar saya pindah hostnya dulu karena yang ituin Uco. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya Alia Lailuthiati ingin mempresentasikan hasil mini proposal yang saya buat. Next. Nah, latar belakang yang saya ambil dalam proposal ini atau yang pertama itu persoalan yang dihadapi bank syariah salah satunya adalah mencari investor. Nah, pada awalnya masyarakat tidak tertarik dengan produk perbankan syariah karena banyak masyarakat yang mempertanyakan apakah perbankan syariah ini merupakan bidang penanaman modal yang memiliki prospek yang bagus dan cukup menjanjikan. Hal ini merupakan sebuah tantangan bagi perbankan syariah untuk membangun kepercayaan pada masyarakat atau investor, salah satunya dengan meningkatkan efisiensi kerja manajemen perbankan syariah, di mana kinerja perbankan syariah dapat meningkatkan pendapatan yang dapat memberikan keuntungan bagi investor sehingga secara tidak langsung akan menumbuhkan rasa percaya masyarakat atau investor lain kepada perbankan syariah. Nah, beberapa penelitian mengemukakan bahwa perilaku nasabah dalam memilih perbankan syariah didorong oleh faktor memperoleh keuntungan atau dari tingkat bagi hasil. Nah, secara syariah, teori prinsip bagi hasil itu berdasarkan kaidah al-mudharabah. Nah, untuk masalah kedua, terjadinya pelambatan pada deposito yang memiliki porsi sebanyak 4,48% dengan tumbuh 5,59% per tahun. Nah, angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 9,12% per tahun. Nah, ini saya ambil datanya dari data statistik OJK. Dan kemudian menurut data statistik perbankan syariah yang dikeluarkan OJK juga, masyarakat itu paling banyak mengajukan pembiayaan menggunakan produk murabahah, bukan menggunakan produk mudharabah. Data per Januari 2020 terdapat sekitar 74,6% dari total pembiayaan yang dikeluarkan bank syariah adalah pembiayaan murabahah, dan kemudian disusul pembiayaan musyarakah sebesar 10,9%, pembiayaan multijasa 9,1%, dan mudharabah sebesar 2,3%. Selanjutnya ada qard 1,9%, kemudian istisna 0,6%, ijarah 0,4%, dan yang terakhir salam 0%. Nah, dari data statistik itu untuk masalah kedua ini saya ambil dari tren pertumbuhan dana pihak ketiga berdasarkan jenis instrumennya. Nah, untuk deposit sendiri ini sebenarnya dia memiliki pertumbuhan yang paling besar sebesar 54,48%. Tetapi
dari tahun sebelumnya, di tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 9,12% per tahunnya. Sehingga terjadi perbedaan di penelitian Nuke Yulianti 2014 yang berjudul Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Tingkat Bagi Hasil Perbankan Syariah 2010 sampai 2012. Di penelitian ini diperoleh informasi bahwa jumlah deposit mudharabah terus berkembang dari tahun ke tahun. Dalam penelitian ini, jumlah deposit mudharabah lebih besar dibandingkan giro wadiah dan tabungan mudharabah. Dan memperoleh hasil bahwa kinerja keuangan yang diukur melalui ROA, ROE, FDR, BOPO, CAR berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Sehingga di sini saya akan berdasarkan latar belakang yang telah saya jelaskan tadi, saya tertarik untuk menguji apakah kinerja keuangan secara langsung masih dapat berpengaruh terhadap deposito mudharabah. Kinerja keuangan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi rasio profitabilitas dengan ROA, kemudian rasio likuiditas dengan FDR, kemudian rasio efisiensi dengan BOPO, kemudian rasio solvabilitas dengan CAR, dan menambahkan rasio kualitas aktiva dengan NPF. Kemudian hasil penelitiannya akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah tahun 2015 sampai 2019. Nah, kemudian untuk perumusan masalah yang akan saya ambil dalam penelitian ini, apakah return on asset atau ROA berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2015 sampai 2019. Kemudian, apakah financing to deposit ratio atau FDR berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2015 sampai 2019. Kemudian, apakah capital adequacy ratio atau CAR berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2015 sampai 2019. Kemudian, apakah biaya operasional terhadap pendapatan operasional atau BOPO berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2015 sampai 2019. Kemudian, performing financing atau NPF berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2015 sampai 2019. Kemudian yang terakhir, dari beberapa variabel di atas itu manakah yang paling dominan mempengaruhi tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Mohon maaf untuk tujuan yang ada di mini proposal itu saya kurang teliti. Sebenarnya untuk menguji, yang pertama tujuannya untuk menguji pengaruh ROA terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah tahun 2015 sampai 2019. Kemudian untuk menguji pengaruh FDR terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah. Kemudian yang ketiga untuk menguji CAR, pengaruh CAR terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah. Kemudian untuk menguji pengaruh BOPO terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah. Kemudian untuk menguji apakah terdapat pengaruh NPF terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Kemudian yang keenam untuk mengetahui variabel mana yang paling dominan berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Next, Cok. Nah, untuk pengukuran kinerja keuangan, itu kinerja keuangan itu merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan perusahaan dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas
berbagai aktivitas yang dilakukan. Nah, perhitungan kinerja bank syariah menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 99/PBI/2007 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah terbagi dalam beberapa rasio. Yang pertama ada rasio permodalan. Nah, rasio permodalan ini berfungsi untuk mengukur kemampuan bank dalam menyerap kerugian-kerugian yang tidak dapat dihindari lagi serta dapat pula digunakan untuk mengukur besar kecilnya kekayaan bank tersebut atau kekayaan yang dimiliki oleh para pemegang sahamnya. Nah, rasio permodalan ini diukur menggunakan CAR. Perhitungannya modal bank dibagi aktiva tertimbang dibagi modal bank dibagi aktiva tertimbang menurut resiko dikali 100%. Kedua, rasio kualitas aktiva itu digunakan untuk menilai kualitas aktiva dimaksud untuk menilai kondisi aktiva bank termasuk antisipasi atas risiko gagal bayar dari pembiayaan. Nah, di sini diukur dengan NPF atau non-performing financing. Perhitungannya itu jumlah pembiayaan bermasalah dibagi total pembiayaan dikali 100%. Kemudian untuk rasio efisiensi itu menggunakan BOPO. Dan rasio efisiensi ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasionalnya. Dan diukur dengan BOPO itu tadi, perhitungannya biaya beban operasional dibagi pendapatan operasional dikali 100%. Kemudian untuk rasio profitabilitas, itu rasio ini mengindikasi seberapa besar keuntungan yang dapat diperoleh rata-rata terhadap setiap rupiah asetnya, dan ini diukur melalui ROA. Perhitungannya laba sebelum pajak dibagi total aset dikali 100%. Yang terakhir, rasio likuiditas di sini dilakukan untuk menganalisis kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut, dan di sini diukur dengan FDR. Perhitungannya jumlah pembiayaan dibagi total dana pihak ketiga dikali 100%. Dan yang terakhir itu untuk tingkat bagi hasilnya. Nah, di sini terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi mempengaruhi bagi hasil. Terbagi menjadi 2 garis besarnya, diantaranya ada faktor langsung dan faktor tidak langsung. Untuk faktor langsung itu di dalamnya terdapat investment rate, di mana investment rate ini merupakan presentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan investment rate-nya sebesar 80%, hal ini berarti 20%-nya itu 20% dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas. Kemudian di dalamnya itu ada jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Nah, di sini itu jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode, yaitu rata-rata saldo minimum bulanan atau rata-rata saldo harian. Nah, investment rate ini dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan akan menghasilkan dana aktual yang digunakan. Kemudian ada nisbah atau profit sharing. Nah, salah satu ciri al-mudharabah adalah nisbah atau bagi hasil yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian. Nisbah antara satu bank dan bank lainnya itu pasti berbeda. Nah, nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank. Misalnya deposito jangka waktunya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan. Nisbah juga dapat berbeda antara satu account dengan account lainnya. Sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya. Nah, untuk faktor tidak langsungnya ini ada penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah. Bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya atau profit and sharing. Nah, pendapatan yang dibagi hasilkan merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya. Jika semua biaya ditanggung bank, hal ini disebut revenue sharing. Kemudian ada kebijakan akunting. Nah, bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubung dengan pengakuan pendapatan dan biaya. Nah, untuk prinsip perhitungan bagi hasil,
itu menggunakan perhitungan return on mudharabah atau ROMD, di mana perhitungannya itu bonus dan bagi hasil dibagi saldo rata-rata harian dikali setahun itu ada 365 hari dibagi hari dikali 100%. Next. Nah, untuk hipotesisnya sendiri, yang pertama, HA1 variabel return on asset atau ROA berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada bank umum syariah di Indonesia. Kemudian yang kedua, variabel financing deposit ratio atau FDR berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada bank umum syariah di Indonesia. Kemudian yang ketiga ada variabel capital adequacy ratio atau CAR berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada bank umum syariah di Indonesia. Kemudian yang keempat, variabel biaya operasional terhadap pendapatan operasional atau BOPO berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada bank umum syariah di Indonesia. Kemudian yang terakhir, variabel non-performing financing atau NPF berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada bank umum syariah di Indonesia. Selanjutnya, untuk metodologi penelitiannya, di mana variabel penelitian dan definisi operasional variabel. Di sini variabel dependent penelitian ini adalah tingkat bagi hasil deposito, di mana perhitungannya sudah saya sebutkan tadi, return on mudharabah atau ROMD, di mana bonus dan bagi hasil dibagi saldo rata-rata dikali setahun dibagi hari dikali 100%. Kemudian untuk variabel independennya itu adalah kinerja keuangan yang diukur melalui beberapa rasio yang tadi saya sudah sebutkan, meliputi ROA, FDR, CAR, BOPO, dan NPF. Kemudian untuk populasi dan sampel, populasi dalam penelitian ini adalah bank umum syariah yang berada di Indonesia selama periode 2015 sampai 2020. Dan untuk pemilihan sampelnya dilakukan secara purposive sampling dengan kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah bank umum syariah yang terdata di OJK atau Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2020 dan memiliki laporan tiap tahunnya. Kemudian untuk metode pengumpulan data yang digunakan penelitian ini merupakan data sekunder. Data tersebut diperoleh langsung dari laporan situs resmi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan seperti laporan bulanan Bank Indonesia dan laporan keuangan perbankan pada tahun 2015 sampai 2020. Nah, untuk metode analisis datanya, penelitian ini menggunakan metode data kuantitatif. Nah, penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS versi 20 di Microsoft Excel 2016. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, satunya siapa? Tadi siapa? Silvi? Halo? Iya Pak, saya. Pertama tadi Silvi, Pak. Sekarang Alia? Iya, yang barusan saya Alia. Berikutnya Silvi ya? Saya sudah Pak tadi pertama. Oh, udah? Iya. Silakan. Ada yang perlu kita diskusikan? Saya Pak absen 35. Milenia. Iya Pak. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama terkait mini proposalnya Mbak Alia. Gimana Pak? Iya, silakan. Yang pertama untuk Mbak Alia Laili. Saya ingin bertanya, di bagian hipotesisnya itu tadi hanya disebutkan
variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependennya. Nah, sedangkan di makalahnya itu belum dicantumkan teori yang mengenai merujuk ke hipotesisnya, sehingga arah hipotesisnya itu belum jelas apakah variabel independennya itu berpengaruh positif maupun berpengaruh negatif terhadap variabel dependennya. Nah, seperti itu. Yang kedua, saya ingin bertanya tentang periode. Nah, periode yang sebenarnya yang digunakan itu tahun 2015 sampai 2020 atau 2015 sampai 2019. Karena di judulnya itu dijelaskan bahwa dituliskan tahun 2015 sampai 2019. Nah, sedangkan di metode penelitiannya di bab 3 itu datanya semua data-datanya itu diperoleh tahun 2015 sampai 2020. Selanjutnya, apakah variabel dependen atau tingkat bagi hasil deposito mudharabah itu hanya dipengaruhi oleh kinerja keuangan saja atau ada faktor-faktor yang lain ya, Mbak? Nah, untuk Mbak Alia itu saja. Kemudian untuk Mbak Sylvia Amelia ini terkait penulisannya, di makalahnya itu di bagian body note itu dituliskan semua pengarangnya seperti nama penulis. Contohnya S, Y, Pak, dan Jung. Nah, ini ditulis semua nama penulis di penelitian terdahulunya. Nah, tapi yang saya ketahui selama ini, penulisan body note itu hanya ditulis nama belakang atau nama akhir dari pengarang sama tahunnya saja. Nah, terima kasih, Pak. Silakan, ada yang lain? Saya, Pak. Cinta. Iya, Pak, absen 12. Jadi itu saya ingin bertanya, Pak, kepada Mbak Alia. Kan yang di presentasi Mbak Sylvie tadi sudah dijelaskan yang mengenai penelitian terdahulu, perbedaan penelitiannya sama penelitian yang dia buat. Nah, sedangkan yang penelitian untuk Mbak Alia itu saya belum mendengar penjelasan perbedaan penelitian Mbak Alia itu dengan penelitian sebelumnya. Gitu aja sih, Pak. Saya Pak. Absen 26. Ayo. Ya Pak. Sebelumnya saya mau bertanya kepada Mbak Sylvia. Nah, untuk periode penelitian yang Mbak Sylvia lakukan itu kan periodenya 1 tahun di tahun 2020 saja. Nah, di proposal Mbak Sylvia itu tertulis bahwa kriteria sampel dalam penelitiannya itu perusahaan-perusahaan yang listing di ISSI pada tahun 2020 saja, yang mempublikasikan bahwa datanya itu berbentuk annual report. Nah, apakah data tersebut itu memenuhi
minimal sampel dalam pengujian hipotesis tersebut itu kalau menggunakan annual report di tahun 2020 saja, ataukah Mbak Sylvia itu punya latar belakang lain untuk mengambil penelitian ini pada mengapa mengambil penelitian ini pada tahun 2020 gitu. Terus untuk Mbak Alia, mungkin tadi di bab ketiganya untuk langkah uji hipotesisnya mungkin hanya disampaikan bahwa menggunakan analisis regresi linear saja. Mungkin bisa ditambahkan untuk langkah-langkahnya atau step-stepnya seperti pengujian uji normalitas dan lain-lain itu. Itu saja, Pak. Terima kasih. Oke, monggo. Yang lain? Saya, Pak. Saya siapa? Lutfi, Pak. Lutfi Reza Pahlevi, absen 13. Anda belum lulus absen ya? Maaf, Pak. Tadi ini lagi PKL soalnya, Pak. Jadi belum sempat diubah. Wah, emang ubahnya 2 jam. Jadi kemarin Mbak belum sempat tahu. Ya. Saya ingin bertanya ke mini proposalnya Mbak Sylvie. Ini apa alasan Mbak Sylvie ini menggunakan 2 rasio return? Nah, dikarenakan kan sama-sama mengukur ini kan return. Nah, jadi kenapa menggunakan 2 rasio? Nah, sedangkan berikutnya ini saya juga ada masukan untuk Mbak Sylvie. Masukannya ini lebih baik pengukuran penelitiannya penelitiannya ini menggunakan pengukuran penelitian terdahulu sehingga untuk kedepannya dapat menjadi perbandingan untuk penelitian kedepannya. Begitu aja, Pak. Terima kasih. Silakan. Yang lain ada? Tidak ada? Silakan dijawab kalau tidak ada. Silakan Alia, Sylvie. Ya, untuk saran dan pertanyaan dari Mbak Milenia tadi, untuk yang periode yang digunakan itu, yang mohon maaf ya Mbak, lagi-lagi kurang teliti. Sebenarnya itu 2015 sampai 2019 ya. Cuman untuk saat ini 2015 sampai 2019. Kemudian untuk apakah tingkat bagi hasil deposito mudorobah hanya dipengaruhi oleh kinerja keuangan, karena saya nggak tahu juga sih Mbak, sebenarnya yang mengaruhi itu hanya kinerja keuangan saja atau ada yang lain, cuman kan fokusnya saya di keuangannya gitu. Terus untuk Mbak Ayi itu mohon maaf juga untuk belum dicantumkan untuk uji normalitas dan lain-lain, karena
keterbatasannya saya belum paham juga ke arah situ. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Alia. Ada yang lain? Ya Pak, satu lagi. Untuk Mbak Sinta, perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu itu saya jadikan gap karena itu tadi yang digunakan di penelitian Nuke Yulianti itu ROA, ROE, FDR, CAR, BOPO. Nah, di saya itu tidak menggunakan ROA dan menambahkan NPF. Gitu. Terima kasih. Makasih Alia. Ya, saya Sylvia mau menjawab pertanyaan dari Aik mengenai pengambilan periode 2020 saja. Alasannya itu karena supaya lebih mudah dalam pengambilan data, dan datanya yang diambil itu seluruh perusahaan kecuali perusahaan dalam bidang perbankan karena perhitungannya berbeda. Jadi sampel yang diambil itu cukup banyak, jadi tidak perlu menggunakan periode yang terlalu banyak dalam meneliti tentang kecakapan manajerial yang pengaruhnya ada pada kinerja perusahaan dengan book tax difference sebagai variabel pemoderasi. Dan untuk pertanyaan kedua, pertanyaan Lutfi, alasan menggunakan dua rasio profitabilitas yaitu ROA dan ROE itu karena berdasarkan dengan jurnal penelitian terdahulu yang saya jadikan dasar penelitian ini. Dia menggunakan ROA, ROE, ukuran perusahaan, dan size perusahaan, dan saya menggunakan itu juga untuk variabel kontrol. Variabel kontrol ini maksudnya itu variabel-variabel tambahan untuk menjaga agar penelitian ini lebih akurat saja dalam menguji variabel bebas dan variabel terikatnya. Terima kasih. Baik Mbak Silvi, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Saya mau bertanya ke Mbak Silvi. Tadi kan yang bagian untuk yang diteliti itu perusahaannya yang di GSII itu kan seluruh perusahaan yang memenuhi variabel kayak gitu. Kenapa Mbak Silvi milihnya seluruh perusahaan yang mempunyai variabel yang mau diteliti, bukan ditentuin aja dari awal, misalkan mau sektor A atau sektor B kayak gitu. Itu kan juga nanti penelitiannya juga periodenya juga jangka waktunya bakal lebih lama kayak gitu. Terima kasih Mbak Silvi. Nggak ada alasan khusus sih, tapi selama perhitungannya itu bisa dan kredibel untuk dihitung untuk perusahaan lain selain perusahaan perbankan, ya kenapa tidak diteliti saja. Ada juga kok penelitian-penelitian yang menggunakan satu periode dan bisa diteliti, nggak harus dengan periode yang panjang untuk meneliti. Tapi saya melihat penelitian itu. Terima kasih.
Masih ada? Silakan. Sudah cukup? Untuk minggu depan yang harus nanya Wahyu Anggraini, Nur Anjaswati, Sarpiatun, Ami, Kifayatul Ahyar, Tias, Silvia, Alia, Yudianto, Putri Prastiwi, sama Wahyu Sri Purwanti. Ini harus siap untuk menyiapkan pertanyaan. Baik. Ya, ini punya Sylvia. Ya, pertanyaan saya juga sama, Mbak. Kenapa penelitian itu hanya 1 tahun? Jadi biasanya penelitian itu paling sedikit biasanya 3 tahun, tapi 3 tahun aja belum mencukupi untuk sebuah siklus gitu ya. Karena kita fenomenanya akan menyimpulkan dari kesimpulan penelitian kita kalau 1 tahun itu masih mengalami kesulitan. Maka silahkan Anda kalau bisa ya 3 tahun gitu ya, kalau bisa lagi 5 tahun. Itu yang perlu ditambahkan. Terus yang kedua sama juga tadi sudah ditanyakan mungkin, yaitu posisi penelitian ini belum memadai. Karena kan ini kecakapan manajerial terhadap kinerja perusahaan. Oke, kecakapan manajerialnya diukurnya pakai apa, Mo? Silvi? Pakai iya, Pak. Iya. Data Involvement Analysis. Dia apa? Maksudnya dia apa? Sebentar, Pak. Iya, Pak, pakai dia model. Data Involvement Analysis. Bukan. Yang dimasukkan apa? Variabel apa, Mak? Yang dimasukkan variabel penjualan, terus dibagi dengan aset tetap ditambah aset tidak berwujud, ditambah beban bunga, ditambah biaya tenaga kerja, dan ditambah beban sewa operasional, Pak. Cuma 1 itu aja, kecakapan manajerialnya. Dianya kan alat menganalisis memasukkan. Jadi kecakapan manajerial itu diukur hanya dengan itu tadi. Iya, Pak. Dengan penjualan ya. Kalau di rumusnya Demerjian begitu, Pak. Sales dibagi intangible sama tangible, terus sama ada beberapa variabel lain juga, Pak. Ya, yang saya tulis ini semua rumus D-nya itu, Pak. Oke, itu yang dianggap sebagai kecakapan manajerial gitu ya. Iya, Pak. Oke, ya silakan. Yang penting Anda punya argumennya, kecakapan manajerialnya diukur dengan itu, karena kecakapan manajerial itu kan bisa jadi banyak ya.
Nah, dalam hal ini Anda kan berarti di aspek penjualan kan gitu ya? Ini yang banyak kan berarti variabel kontrolnya ya? Pak, variabel kontrolnya yang banyak, Pak. Oke. Ini kan dengan moderasi lah, terus ini yang Anda menjelaskannya gimana, Mak? Apakah ini kan rumusan masalahnya 2, berarti kalau begitu harusnya sebenarnya rumusan masalahnya hanya 1, no? Oh gitu ya, Pak? Apakah kecakapan manajerial berpengaruh terhadap kinerja melalui book-tag difference? Kan gitu loh. Oh iya Pak, nanti saya ganti Pak. Soalnya saya agak bingung di situ mau bagaimana menuliskannya Pak. Ya ini, jadi hipotesis Anda juga 1, ini kan hipotesisnya 2. Kecakapan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja. Nah ini kan tidak yang dihipotesiskan kan? Karena Anda ingin melihatnya kecakapan tetapi melalui book text kan gitu toh. Oh gitu ya Pak. Jadi enggak dua kali mencoba tapi enggak, nanti Anda ini kelihatan dari mengujinya nanti dapat. Oh jadi ya, persamaan Anda kalau menggunakan EViews berarti kan yang alfa beta X1-nya berarti kan kecakapan manajerial. Tadi hasilnya dia. Yang kedua adalah book-tag. Lah, cuma pertanyaannya book-tag-nya ini jadi persamaannya nanti isinya 3. Pertama adalah kecakapan manajerial ditambah dengan book-tag ditambah dengan interaksi kecakapan manajerial yang dikalikan dengan book-tag kan gitu. Cuma pertanyaannya sekarang book-tag ini pakainya apa, Mbak? Book-tag difference itu pakainya rumusnya itu laba sebelum pajak dikurangi laba kena pajak dibagi total aset, Pak. Oke. Oke, jadi Anda menggunakannya kan begitu nanti, Mbak ya. Dan itu nanti hasil interaksinya itu di yang ketiga. Jadi persamaan Anda Y isinya terus alfa betanya itu adalah 3. Baik, Pak, baik. Ini kan persamaannya sendiri-sendiri ya? Iya, Pak. Saya Kalau bedakan. sendiri nanti tidak kelihatan model interaksinya. Oh, ya baik, Pak. Oke, masalahnya bagus ini. Artinya belum banyak yang menggarap dengan model ini. Oke, ada yang ingin tanyakan? Belum, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, kalau tidak ada, yang kedua tadi Alia. Iya, Pak. Oke, Alia, ini yang nanti coba di otak-atik lagi ya. Karena penelitian tentang bagi hasil di perbankan syariah itu relatif sudah banyak. Itu termasuk tema yang sudah jenuh gitu ya. Artinya tetap bisa diteliti tetapi Anda harus menyampaikan hal yang baru. Terus untuk penulisan di sistem di VB itu kan pakai body note ya. Body note itu judul penelitian nggak perlu dituliskan. Jadi hanya ditulis nama sama tahun. Dalam kurung tahun kan itu ya. Nanti lihat buku pedoman. Terus yang berikutnya ini kalau pingin beda, ini ditambahkan dengan variabel lain. Anda kalau ditanya ini bedanya apa sih dengan penelitian yang sebelumnya? Itu Pak, yang kalau yang saya lihat di yang lainnya itu jarang ada yang menggunakan NPF Pak. Kayaknya 1, 2 gitu. Ada NPF-nya. Banyak Mbak yang menggunakan NPF.
Soalnya kebanyakan tuh kemarin saya lihat tuh FDR, CR, BOPO, ROA, ROE, atau nggak ada ROE-nya, atau nggak ada FDR-nya gitu, Pak. Makanya kenapa kira-kira mereka nggak melakukan itu? Belum saya ini sih, Pak. Belum saya lihat lagi. Kan jalan ceritanya begini, Pak. Pengaruh kinerja keuangan terhadap tingkat bagi hasil deposito. Berarti ini kan berarti tingkat bagi hasil deposito ya. Oke, sekarang bagi hasil deposito itu berarti kan bagi hasil yang dari orang menabung atau dia itu mendepositkan, uangnya dikelola oleh bank, hasilnya diberikan kepada deposito kepada sistem mudharabah deposito kan gitu, teman. Oke, kita setuju itu ya. ROA bisa jadi iya. Apakah FDR berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil? Nah, sekarang pertanyaannya, FDR itu apa, Mbak? FDR itu pengukur dari rasio likuiditas, Pak. Konkretnya apa? Financing to deposit ratio. Bagaimana bank itu dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya. Nice. Financing to deposit ratio. Kalau di konvensional ini LDR. Kemampuan bank apa? Financing. Yang saya tulis memenuhi kewajiban, Pak. Kewajiban siapa? Financing deposit ratio itu kan kemampuan bank untuk menyalurkan dana kan? Iya, iya. Nah, sekarang pertanyaannya, penyaluran dana itu di bank ada berapa macam? Yang Anda ketahui? Ada pembiayaan. Apa? Apa saja? Bukan pembiayaan aja ya, Pak ya? Pembiayaan itu kalau di konven itu kan satu dengan sistem kredit. Kalau di syariah ada berapa? Berarti ada murabahah, mudharabah, ijaroh, salam, istisna. Oke. Sekarang Anda ingin meneliti FDR tetapi Y-nya adalah deposito bagi hasil. Deposito mudharabah. Berarti Anda harus mengambil pembiayaan. Kalau murabahah bisa enggak? Enggak bisa, Pak. Nah, itulah makanya kan Anda kalau menggunakan FDR pun nanti harus dipilah. Murabahah bukan sistem bagi hasil. Anda harus menggunakannya yang sistem bagi hasil. Karena ini adalah bagi hasil. Oke. CAR bisa jadi oke ya. Popo oke. Popo ini kan efisiensi toh. Ya. NPF. NPF itu apa, Mbak? Non-performing financing itu yang yang gagal bayar pembiayaan kredit. Pembiayaan yang bermasalah kan begitu ya? Iya. Cuma NPF itu pembiayaan bermasalah itu isinya kan berarti dari seluruh pembiayaan. Iya. Nah, sementara Anda ingin meneliti apa? Deposit mudharabah. Oke, berarti Anda tidak bisa memasukkan NPF yang dari murabahah, kan begitu? Nah, itulah yang mungkin penelitian orang itu jarang di situ karena harus memilah. Ya, selama datanya ada nggak masalah ya, kayaknya ada lah. Kalau apalagi kalau yang pembiayaan FDR itu sudah dibagi itu nggak ada. Mudharabah ada, musyarakah ada. NPF juga
mudah-mudahan ada. Tapi kalau NPF-nya Bank Syariah berapa? 3, lah 3, itu isinya apa aja? Lah Anda harus ngambil yang khusus NPF-nya mudhorobah sama musyarakah. Nah, itu yang spesifik harus ada di situ, Mbak ya. Itu yang perlu Anda perhatikan. Ini tadi betul, teman Anda mengatakan setiap penelitian itu menguji dua hal, arah sama tingkat signifikansi. Anda arahnya ini belum ada semua. Kenapa belum ada? Berdasarkan teori atau lupa? Lebih ke pahamnya ke situ. Situ tuh Maksudnya ke yang ini aja yang berpengaruh signifikan. loh. Arah itu enggak ada. Masuk di metode penelitian harusnya ada, no. Saya pikirnya arahnya itu yang berpengaruh signifikan ini, Pak. Emang kalau yang arah yang seperti apa, Pak? Arah itu ya ke Jogja ke sana, ke Solo ke situ. Arah itu kan ada dua tuh, Mbak. Ada positif, ada negatif. Oh ya, saya kiranya kalau udah berpengaruh signifikan artinya dia positif, Pak. Nah kalau negatif, terus kalimatnya apa? Oh ya, iya iya. Oke, sekarang kita lihat ROA itu pengaruhnya positif apa negatif? Teorinya gimana? Ada teman lain yang bisa membantu? ROA itu positif apa negatif? Wah, 40 teman Anda juga nggak tahu. Wah, Anda harus baca lagi nih. Jadi untuk menentukan positif negatif itu basisnya adalah teori. Bukan penelitian orang. Tapi adalah teori. Kalau ROA berarti kan arahnya positif. Kalau ROA-nya naik, maka kemungkinan bagi hasilnya naik kan gitu. FDR naik, kemungkinan bagi hasilnya naik. CAR juga sama. Bopo itu kalau boponya naik, bagi hasilnya naik apa turun? Kalau boponya naik, berarti penghasilannya turun nggak sih, Pak? Kenapa turun? Karena dia biaya, jadinya kalau biaya naik. Oke, bopo itu bicara tentang apa, Mbak? Efisien kan? Iya, efisiensi. Ya, jadi kan berkebalikan toh. Iya. NPF ini naik, turun atau gimana? Kalau semakin tinggi artinya kesehatan banknya semakin berkurang. Oke, berarti artinya itu negatif kan gitu toh, Mbak? Iya, iya baik, Pak. Iya, saya paham sekarang. Iya, itu harus karena apa akan diuji. Nanti kan munculnya di koefisien kan. Kalau positif maka koefisiennya positif. Kalau positif hipotesisnya koefisiennya negatif walaupun dia signifikan maka ditolak. Oke, gitu ya. Iya, Pak. Ini sama, ini data bank Anda harusnya kan hanya di proposal ini kan dengan purposive sampling aja. Data banknya ini belum ada. Kalau data banknya ada, malah ditanyakan loh, ini penelitian siapa ini? Kok sudah ada? Walaupun itu populasinya, Pak. Itu populasinya. Iya, kan begini Mbak. Anda ini kan membuat proposal. Proposal itu mempunyai kan ketentuan. Ketentuan itu umpamanya kan Anda membuat purposive sampling. Purposifnya apa? Bank Umum Syariah. Kalau ada ingin yang spesifik, Bank Umum Syariah yang punya aset 1 triliun atau bank syariah yang apa kan gitu. Nah, Anda kalau tidak ada purposive sampling ya oke. Tapi nama bank ini munculnya ketika Anda akan meneliti. Bukan sekarang. Sekarang Anda belum meneliti, kok sudah dapat data bank. Nah, itu yang nanti orang bertanya. Berarti ini penelitian orang kan gitu. Yang terakhir Mbak, ini kok rumus matematiknya nggak ada. Anda mau menggunakan apa Mbak metodenya? Metodenya regresi linear berganda Pak. Ya mana nggak ada. Iya yang uji normalitasnya gitu kan ya Pak ya? Bukan, anunya. Oh yang mana? Anda datanya panel apa data time series? Iya. Saya belum, iya ya Pak. Saya belum kepikiran. Iya ya saya
Saya udah inget Pak sekarang. Ingat kan ya? Ya. Kalau panel nggak perlu uji asumsi klasik, tapi kalau time series maka uji asumsi klasik. Ya. Data panel itu apa, time series apa, Anda sudah tahu lah. Terus ada regresinya, regresinya ditulis. Ya, rumusnya itu ya. Oke. Oke, ada yang tanyakan? Sudah, Pak. Oke, sudah tidak ada. Yang lainnya juga sudah nggak ada. Saya, Pak, Silakan. mau konsul judul, Pak. Ya. Itu pengaruh penerbitan suku Ijaroh terhadap profitabilitas perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2015 sampai 2019. Kira-kira gimana, Pak? Penerbitan sukuk Ijaroh terhadap profitabilitas perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2015 sampai 2019. Kok BEI kenapa? Gimana, Pak? Kok BEI? Oh, atau ISSI ya, Pak? Oh iya, Anda harus baik, Pak. Oh iya, siap. Cuma variabelnya apa saja, Mbak ya? Variabelnya yang profitabilitas perusahaan itu saya ngukur dari ROA, ROE sama EPS, Pak. Yang sukunya itu saya dari suku to equity ratio sama suku to liability ratio. Variabelnya variabel apa, Mbak? Datanya data apa? Time series sama cross section, Pak. Kalau dari sukuknya yang mau dituliskan data apa? Yang mau diolah apa? Kan tadi pengaruh sukuk Ijaroh terhadap loh. Lah, sukuk Ijarohnya apa? Suku to equity ratio sama liability ratio, Pak. Oh. Ya. Gimana, Pak? Ya itu boleh ya. Cuma maksudnya gini, Mbak. Yang mempengaruhi kinerja perusahaan atau keuntungan kinerja keuangan perusahaan itu kan banyak ya. Iya. Artinya mungkin Anda ingin memasukkan sukuk. Maka silakan Anda masukkan variabel yang lain. Entah itu sebagai kontrol, entah apa terserah. Tetapi itu harus dimasukkan variabel yang lain. Anda kembali lagi ke teori yang mempengaruhi kinerja perusahaan itu apa saja. Lah itu silahkan Anda teliti. Oh, baik, Pak. Siap. Variabel. Oke. Terima kasih, Pak. Yang lain ada? Oke, cukup. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama.